Halo, selamat datang di channel Crypto Story. Channel yang akan menambah wawasan Anda mengenai cryptocurrency, digital asset, dan masih banyak ilmu-ilmu lainnya tentang cryptocurrency. Dan kali ini kita akan membahas mengenai cryptocurrency Cardano. Cardano adalah sebuah platform smart contract yang berfokus pada keamanan melalui kerangka desain yang berlapis, sama seperti cryptocurrency lainnya. Namun, Cardano diklaim sebagai teknologi blockchain generasi ketiga setelah Bitcoin dan Ethereum. Generasi pertama ada Bitcoin yang andal dengan deflationary sistemnya, dan generasi kedua Ethereum unggul dengan smart contract-nya. Keunggulan dari Cardano ini mampu menangani lebih banyak transaksi per detik, dan sekarang Cardano sudah menerapkan fitur sidechain yang berarti peningkatan transaksi per detik akan lebih menambah secara signifikan. Kamu akan terkejut ketika melihat bahwa letak di balik Cardano adalah salah satu dari 7 pendiri Ethereum, yaitu Charles Hoskinson. Walaupun Ethereum adalah platform smart contract yang luar biasa, menurut Charles Hoskinson, Ethereum adalah blockchain generasi kedua yang membutuhkan perbaikan. Yang membuat Cardano luar biasa adalah bahwa platform ini membutuhkan perhatian lebih dalam pemeliharaannya. Terdapat 3 organisasi yang bekerja dalam mengembangkan dan menjaga Cardano, yaitu yang pertama ada The Cardano Foundation, yang kedua Input Output Hong Kong atau IOHK, dan Emurgo. Walaupun konsep Cardano dibuat pada tahun 2015, ia baru diluncurkan pada tahun 2017. Berbeda dari koin lainnya, Cardano tidak langsung mulai dengan promosi setelah konsepnya selesai dibuat. Bahkan Cardano dikembangkan selama lebih dari 2 tahun sebelum timnya memutuskan untuk meluncurkannya ke masyarakat. Seperti yang kamu bisa lihat pada grafik, Cardano diluncurkan pada perdagangan atau trading di bulan Oktober 2017. Bittrex, salah satu exchanger penukaran mata uang kripto terbesarlah yang pertama kali meluncurkan Cardano. Cardano menjadi cukup terkenal dalam sebulan dari peluncurannya dan terdaftar pada pasar-pasar exchanger teratas dengan sangat cepat. Harga koin Cardano sebesar $0,021 atau setara Rp297 pada saat peluncuran, menyentuh ketinggian sebesar $1,22 atau setara Rp17.232 pada tanggal 4 Januari 2018. Ini merupakan keuntungan sebesar 6.000% hanya dalam 3 bulan. Dalam periode yang sama, kapitalisasi pasarnya tumbuh dari 0,56 juta dolar sampai sebesar 31 miliar US dollar. Wow, angka yang cukup fantastis memang. Jumlah suplai koin maksimum pada Cardano adalah sebanyak 45 miliar. Sampai saat video ini dibuat, total supply-nya yaitu sebesar 31 miliar dengan kapitalisasi pasar 3 miliar USD. Para investor membeli Cardano karena kemajuan teknologinya yang solid dibandingkan mata uang kripto lainnya dan karena tim yang bekerja di belakangnya sangat amat kredibel. Jadi, apakah Cardano merupakan investasi yang bagus? Bahkan para ahli mata uang kripto pun tidak bisa mengatakan secara pasti apakah Cardano merupakan investasi yang bagus ataupun buruk. Kamu harus membuat keputusan dengan percaya pada kemungkinan. Ini merupakan sifat alami mata uang kripto. Sulit untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Di pasar apa saja, mau itu forex, mata uang asing, dan lain-lain. Namun, berdasarkan pada analisis fundamental Cardano dan tren pasar secara keseluruhan, saya ingin berbagi pendapat mengenai mengapa Cardano adalah investasi yang baik. Ini bukanlah nasihat keuangan, ini hanyalah sesuatu yang kamu perlu pikirkan ketika membuat pertimbangan investasi di Cardano ataupun cryptocurrency lainnya. Lalu, mengapa Cardano bisa menjadi investasi yang bagus? Walaupun Cardano diluncurkan pada tahun 2017, pekerjaan pengembangan platform ini telah berjalan dari tahun 2015 dengan tim yang bekerja tanpa lelah. Jelas bahwa Cardano akan tetap bertahan. Mari kita lihat beberapa nilai tambah yang mendorong Cardano. Yang pertama ada tim. Cardano dikembangkan oleh tim yang kuat yang melibatkan bukan hanya para developer, namun juga ilmuwan atau saintis dan insinyur dari seluruh dunia. Cardano adalah mata uang kripto satu-satunya yang telah mengenalkan konsep peer review untuk semua pekerjaan yang dibuat di dalam platform ini.
Seperti yang saya katakan sebelumnya, Cardano didukung oleh 3 organisasi handal yang menawarkan banyak keahlian, pengalaman, dan sumber daya demi pengembangan Cardano. Kedua yaitu teknologi. Tidak seperti Bitcoin dan Litecoin yang hanya merupakan mata uang digital, Cardano menyediakan seluruh platform untuk membangun aplikasi terdesentralisasi dan smart contract. Bukan hanya itu, Cardano memiliki banyak kemajuan teknologi dibanding mata uang kripto lainnya. Seperti yang saya sebut tadi, ia menyediakan solusi untuk masalah skalabilitas yang dialami oleh platform seperti Ethereum. Cardano juga akan lebih sustainable atau berkelanjutan. Ketiga, yaitu keamanan. Banyak blockchain menghadapi paradoks, tapi kalau kita melihat lebih detail lagi, keamanannya akan berkurang. Dalam Cardano, ini tidak terjadi karena ia dapat mencapai keamanan dan juga skalabilitas dalam waktu yang sama menggunakan sebuah protokol yang mereka buat, yaitu bernama Ouroboros. Keempat, yaitu dompet. Cardano menawarkan dompet yang aman sendiri bernama Daedalus. Ini adalah tempat di mana kamu bisa menyimpan Cardano Coin. Mereka sedang bekerja untuk memperbaiki desain Daedalus dan membuat integrasi melalui Application Integration Interface atau antarmuka pemrograman aplikasi ke pihak ketiga menjadi lebih sederhana. Seperti yang kamu bisa lihat pada video ini, Daedalus bekerja untuk menyelesaikan sebuah dompet yang aman dan kokoh. Ini menjadi bagian yang sangat penting dari roadmap mereka. Poin-poin di atas adalah beberapa sebab utama yang membuat Cardano bisa menjadi mata uang kripto yang menjanjikan. Dengan demikian, ada beberapa hal yang bisa menjadi halangan untuk Cardano. Mengapa Cardano bisa menjadi investasi yang buruk? Izinkan saya untuk membimbing kamu melalui beberapa hal penting yang kamu perlu diingat sebelum membuat keputusan atau sebelum membuat prediksi harga Cardano-mu sendiri. Yang pertama, rekam jejak yang belum terbukti. Cardano baru beredar selama 3 tahun, membuatnya menjadi salah satu mata uang kripto termuda di 10 koin teratas berdasarkan kapitalisasi pasar yang dapat kamu lihat pada website coinmarketcap.com. Cardano tidak mempunyai data yang mencukupi untuk melihat pola investasi di masa lalu, yang membuatnya menjadi sebuah investasi yang lebih beresiko. Kedua, pekerjaannya masih berlangsung. Banyak janji mengenai apa yang mampu disediakan oleh Cardano, namun kebanyakannya masih dalam perjalanan. Kesuksesan Cardano amat sangat bergantung pada apakah fitur-fitur ini akan dapat sukses diimplementasikan. Ketiga, persaingan. Sektor platform smart contract telah menjadi agak ramai. Cardano berhadapan dengan persaingan bukan hanya dari Ethereum, tetapi juga dari yang lainnya seperti Neo dan EOS. Sepertinya sulit untuk banyak koin-koin teratas bekerja untuk tujuan yang sama secara berdampingan. Jadi, kalau hanya ada 1 atau 2 4 sebagai pemenang, maka Cardano harus memastikan bahwa ia melakukan apa yang dibutuhkan untuk memiliki performa yang unggul. Hal-hal di atas adalah beberapa sebab utama pertumbuhan Cardano mungkin tidak seperti yang diharapkan. Bisa dikatakan bahwa Cardano memiliki sisi positif yang lebih banyak daripada sisi negatifnya. Namun untuk melanjutkan pandangan positif ini, Cardano perlu untuk memenuhi janjinya dan ia perlu memenuhinya segera. Dengan koin baru yang diluncurkan setiap harinya, berbagai macam hal dapat berubah secara cepat di pasar mata uang kripto. Cardano perlu untuk bergerak lebih cepat kalau ingin memperbesar peluang untuk memenangkan hati para investor. Kesimpulannya adalah, kamu sekarang sudah tahu prediksi harga Cardano untuk jangka pendek dan jangka panjang. Kamu juga tahu tentang asal-muasalnya, tren harga di masa lalu, dan fitur-fitur utamanya. Ini adalah beberapa aspek utama yang akan membantu Anda membentuk ide mengenai apa saja kemungkinan perubahan harga yang mungkin akan dialami Cardano di masa yang akan datang. Jadi, apa pandanganmu setelah melihat video ini? Apakah kamu menjadi semangat untuk berinvestasi di sini? Atau mungkin malah semakin ragu untuk berinvestasi cryptocurrency? Tolong tulis di kolom komentar ya pendapat Anda mengenai ini. Di samping menggunakan prediksi harga Cardano ini, kamu tentunya harus berkonsultasi dengan seorang penasehat keuangan sebelum membuat keputusan investasi. Dan juga amat sangat dianjurkan untuk jangan pernah membuat investasi dengan jumlah lebih dari yang kamu bisa lepaskan, karena kita tidak pernah tahu apakah investasi kita akan mengalami kerugian. Sekian video dari kami, semoga membuat wawasan Anda jadi luas mengenai apa itu mata uang digital atau cryptocurrency Cardano sendiri.
Jangan lupa untuk subscribe, like, and share ke teman-teman Anda, teman kantor Anda, biar mereka juga pada tahu bahwa ada cryptocurrency di dunia ini. Mungkin teman-teman Anda tidak tahu itu, coba Anda kasih tahu.